HP menarik dari Realme yang sampai video ini dibuat belum ada tanda-tanda masuk ke Indonesia. Setelah saya menggunakan HP ini 2 bulan, ternyata banyak sekali hal yang menarik di HP ini. Tanpa berlama-lama, kita mulai reviewnya. Kalau kita ngomongin masalah desain di HP-HP Realme, ini menjadi salah satu topik yang ngebosenin ya. Karena desain dari HP-HP Realme itu gitu-gitu aja. Jadi saya kurang excited untuk masalah desain dari Realme X7 Pro ini. Ini desainnya dari entry level sampai level flagship, ini gitu-gitu aja. Realme X7 Pro ini hampir sama desainnya dengan Realme 7 Pro, dimana Realme 7 Pro itu masuk dalam kategori mid-range. Kalian bisa bayangkan betapa monotonnya desain-desain dari HP-HP Realme. Dan keep in mind, HP ini karena ukurannya tipis, ini enak banget ya untuk dibawa kemana-mana. Ini cukup ringan. Walaupun di bagian belakangnya ini sudah tersematkan baterai 4500. Cukup awet lah. Nanti kita akan ngomongin masalah baterai di segmen baterainya. Dan kemudian untuk output dan inputnya, ini di bagian atas ini terdapat mikrofon. Di bagian kiri ada volume rocker. Di bagian kanan ada power button yang ada aksen kuningnya, nice. Di bagian bawahnya ini ada USB Type-C, speaker grill, dan SIM tray yang sudah mendukung 5G. Ini dua-duanya bisa 5G. Amazing ya, mantep banget ya ini Realme X7 Pro. Tapi saya sedikit saran ya untuk peletakan ini ya, volume rockernya ini di bagian kiri dan power button di bagian kanan. Saya sering sekali untuk tidak sengaja ngambil screenshot di HP ini ya, karena kalau kalian mencet tanpa tidak sengaja seperti ini screenshot sendiri ya. Saya sarankan untuk brand-brand lain nanti kalau nggak dikasih kiri semua tombolnya ya kanan semua lah, untuk mengurangi screenshot di HP. Itu saja jadi sebenarnya komplain yang saya rasakan. Dan hal yang menarik di Realme X7 Pro ini, HP ini sudah mendukung Wi-Fi 6. Kalau kalian nggak tahu keunggulan dari Wi-Fi 6 itu, saya taruh di artikelnya di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa membaca artikelnya. Dan HP ini juga sudah mendukung NFC, haptic feedbacknya ini cukup bagus. Kemudian stereo speaker di Realme X7 Pro ini masuk dalam kategori cukup bagus. Suara yang dihasilkan cukup lantang, nggak flat, bassnya juga cukup nendang. Suara speaker kanan dan kiri juga seimbang, tidak timpang satu sama lain. Tapi untuk volumenya ini baru kerasa di 80%. Kalau di bawah 80% kayak kurang keras gitu. Dan berikut ini adalah sampel dari stereo speaker Realme X7 Pro. Dan kemudian selanjutnya untuk layarnya, ini adalah salah satu faktor di mana Xiaomi perlu waspada, karena di rentan harga yang sama Xiaomi Mi 10T series itu hanya bisa menyematkan layar dengan panel IPS. Tetapi di Realme X7 Pro ini sudah mendukung layar Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Dan kalian bisa melihat opsi dari refresh rate-nya ini cukup bervariasi, yaitu kalian bisa memilih statis 120 Hz atau adaptif refresh rate 120 Hz. Dan by the way, ini AMOLED-nya sudah mendukung always on display dan ada in-display fingerprint yang responnya ini cepet banget ya. Ini tinggal disentuh saja ini sudah buka. Ini adalah salah satu sektor dari layarnya Realme X7 Pro ini bisa menjadi pertimbangan kalian kalau kalian tidak suka layar IPS di Mi 10T Pro. Saya kasih jempol untuk layar dari Realme X7 Pro. Nggak kayak brand sebelah yang Super AMOLED tapi masih di side mounted fingerprint. Kemudian yang selanjutnya untuk spesifikasi dan performa. Ada 3 aspek yang saya ingin bahas di sini untuk masalah performa dari Dimensity ini. Saya bisa bilang untuk nilai Antutunya memang ini hampir mirip-mirip dengan Snapdragon 855, masih di atasnya karena mencapai 500 ribuan. Dan untuk Geekbench-nya ini single core-nya 700-an, multiple core-nya ini mencapai 2600-an. Dan ternyata setelah saya gali-gali, ini memang ada yang namanya performance mode di Realme X7 Pro. Ketika saya aktifkan, memang nilai Antutunya justru tidak ada perubahan sama sekali, dan Geekbench-nya tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi jangan khawatir, untuk performance mode ini berpengaruh pada stabilisasi performa.
Buktinya pada saat saya bermain game, ketika saya tidak mengaktifkan performance mode, ini ada sedikit frame drop yang saya rasakan di game Genshin Impact. Tetapi ketika saya mengaktifkan performance mode, ini di 60 fps, ini frame dropnya lebih jarang terjadi ya. Jadi kalau kalian pengen bermain game, saya sarankan untuk mengaktifkan performance mode, khususnya di game-game berat seperti Genshin Impact ini. Dan bagi kalian yang kepo bagaimana dengan heating management yang ada di prosesor MediaTek, khususnya di Dimensity 1000 Plus ini kabar gembiranya. Memang sekarang MediaTek untuk heating issue mereka concern banget ya, sehingga saya tidak merasakan heating issue yang berarti di MediaTek ini, di Dimensity 1000 Plus ini. Untuk bermain COD dan PUBG ini saya tidak mengalami heating issue yang berarti, hanya bagian belakangnya ya sedikit hangat, ini wajar. Tetapi untuk game Genshin Impact ini wajar ya kalau panas, karena memang game ini memang berat banget. Bahkan Snapdragon ataupun chipset dari Apple juga panas, ini wajar banget. Itu kabar gembira sih dari performa dan heating manajemennya. Tetapi memang komplain saya satu, untuk optimalisasi software di chipset MediaTek ini tidak seoptimal chipset yang lain, karena developmentnya perlu waktu untuk mengoptimalisasikan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store. Seperti yang kalian lihat di sini, ini di Snapdragon 855 mereka bisa balance extreme, tetapi di MediaTek Dimensity 1000 Plus ini hanya bisa di smooth extreme. Hanya optimalisasi saja yang kita bisa tunggu by software update. Kemudian untuk baterainya, ini Realme X7 Pro ini mendukung 4500 mAh. Ini screen on time yang saya bisa dapatkan ini cukup bagus, sekitar 5-6 jaman. Kondisinya saya aktifkan refresh rate 120 Hz ya. Ini memang menurut saya bisa digunakan seharian. Tetapi yang impress di Realme X7 Pro ini adalah waktu pengecasannya. Dengan sudah mendukung 65 watt dot charging, ini 100% dari 0% ini hanya butuh waktu 46 menit saja, kurang dari 1 jam. Dan saya sudah membuat draftnya. Dalam 5 menit ini 17% ya terisi, 10 menit ini 32%, 15 menit 44%, 17 menit 50%, 30 menit 77%. Dan seperti yang saya bilang, 46 menit ini 0 sampai 100%. Ini mantap banget untuk kecepatan chargingnya. Kemudian hal yang saya suka dari Realme X7 Pro adalah softwarenya. Jadi untuk softwarenya kemarin barusan dapat update. Ini untuk Android versinya itu Android 11, dan untuk Realme UI-nya itu udah 2.0. Lalu untuk pengalaman user interface dari Realme ini cukup intuitif juga, tidak terlalu ribet ya, mudah dipahami. Dan ada beberapa fitur yang saya suka, seperti kalau kalian swipe ke kanan ada beberapa aplikasi yang kalian bisa akses secara langsung. Yang paling saya suka adalah screen recordingnya. Untuk screen recordingnya itu bisa langsung merekam dengan kamera depan ya. Lalu untuk hal yang saya suka lagi, untuk editing video di Realme X7 Pro ini sudah ada software bawaannya. Dan untuk masalah iklannya, Realme menurut saya sangat minim. Malah saya tidak menemukan iklan seperti merek sebelah. Itu mungkin karena ROM yang saya gunakan adalah ROM China, bukan ROM global. Jadi untuk ROM China ini kalian tidak akan menemukan Play Store bawaan, kalian perlu menginstal sendiri ya. Jadi salah satu kelemahannya ya memang salah satunya tidak ada Play Store bawaan untuk ROM China, dan ada beberapa aplikasi yang masih berbahasa Cina. Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya, ini menggunakan quad setup kamera dengan main lensanya ini beresolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686, ultra wide-nya 8 megapiksel, dan dua lensa yang lain adalah makro dan depth dengan resolusi 2 megapiksel. Sebelum kita masuk ke hasil foto dan videonya, saya ingin ngasih tahu teman-teman user interface yang ada di kamera app-nya Realme X7 Pro. Di sini kalian bisa memilih ultra wide angle, 2x zoom, dan 5x zoom. Tapi ini adalah digital ya. Kalau kita geser ke kiri, videonya di sini ada toggle ultra steady, ultra night mode juga untuk videonya. Lalu untuk night mode ada di paling sebelah kiri. Portrait 64 megapiksel. More-nya kalian bisa memilih beberapa opsi di sini, ultra macro, text scanner, movie, time lapse, slow motion, dan yang lainnya. Lalu kalau kalian pengen pergi ke setting, kalian tinggal drag down ke bawah dari atas. Kalau videonya, kalau settingnya juga dari sini. Di sini kalian bisa mengatur resolusi paling mentoknya di 4K
60 fps untuk video kamera utamanya. Kemudian untuk hasil foto dan videonya, kita mulai terlebih dahulu dari foto kamera selfie-nya. Ini apa yang bisa kalian dapatkan di kamera depan Realme X7 Pro. Ini cukup natural, skin tone-nya ini tidak berlebihan, asalkan teman-teman tidak mengaktifkan beautify mode. Menurut saya masih reasonable hasil dari kamera depannya. Malah bahkan untuk potretnya menurut saya cukup bagus efeknya, tetapi cutting edge-nya kurang begitu rapi. Untuk kamera depannya, it's quite really nice. Lalu untuk kamera belakangnya, ini hasilnya menurut saya setelah update software, menurut saya secara overall image quality yang dihasilkan di Realme X7 Pro ini masuk dalam kategori flagship ya menurut saya. Bahkan pada saat saya membandingkan side by side dengan iPhone 11 Pro Max, kadang-kadang saya suka hasil dari Realme X7 Pro. Apalagi untuk tone warnanya ini tidak terlalu cold seperti HP-HP Android yang lain. Ini agak sedikit warm ya, jadi ini menurut saya cukup bagus apa yang bisa kalian dapatkan di Realme X7 Pro. Untuk dynamic range-nya juga cukup luas, tidak terlalu blown out ya untuk bagian langitnya, dan untuk shadow dan highlight-nya ini cukup termanage dengan baik. Secara overall untuk main lensanya saya kasih jempol di Realme X7 Pro. Lalu untuk ultrawide-nya menurut saya biasa saja, tidak terlalu bagus, dan itu normal. Main lensa dan ultrawide memang tidak sama bagusnya. Untuk dua lensa yang lain seperti makro, kalian bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus juga, tetapi tidak ada autofocus di lensa makronya. Lalu untuk kondisi low light ya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk kualitas videonya di Realme X7 Pro ini bisa di resolusi 4K 60 fps. Hasil footage-nya ini sharp, tajam banget ya, tetapi memang kekurangannya tidak ada OIS dan ACE-nya sehingga agak sedikit shaky. Berikut ini adalah hasil videonya. Halo guys, ini adalah Full HD 30 fps dari Realme X7 Pro. Kalau dari viewfinder cukup stabil, kita nanti akan lihat bagaimana. Tetapi kalau di viewfinder saya merasa di Xiaomi sedikit lebih stabil ya. Bagaimana menurut kalian? Dan yang saya suka dari Realme X7 Pro itu adalah untuk menghandle highlight, langitnya itu masih terekspos dengan baik ya, masih biru. So kita akan mengecek bagaimana autofokusnya di Realme X7 Pro ini. Autofokusnya cukup cepat. Kita akan switch ke mode 1080 60 fps. Berikut ini adalah 1080 60 fps. Menurut kalian bagaimana kestabilannya dibanding dengan tadi 1080 30 fps? Kenapa saya selalu suka 60 fps? Karena untuk post processing kita lebih mudah untuk mengedit di format slow motion ya. Jadi 60 fps cukup bagus opsi yang ditawarkan. Untuk autofokusnya, saya cukup impress ya, karena di HP-HP Xiaomi untuk 1080 60 fps biasanya ada ISO autofocus, tetapi di Realme X7 Pro ini autofokusnya cukup bagus. Good job Realme. Karena adanya software update mungkin di sektor kameranya diperbaiki ya. What do you guys think? Berikut ini adalah resolusi 4K 30 fps dari kamera utama Realme X7 Pro. Yang pertama kita uji adalah autofokusnya terlebih dahulu. Autofokusnya tidak ada problem. Kita cek bagaimana dengan kestabilannya. Untuk 4K 30 fps nya lebih stabil di Poco F3 ya. Dan ada resolusi 4K 60 fps di Realme X7 Pro, tetapi hanya di kamera utamanya. Bagaimana autofokusnya? Tidak ada masalah lagi. Kestabilannya dengan 4K 30 fps ya kurang lebih sama ya. Tapi opsi 60 fps di Realme X7 Pro lebih bagus dibandingkan Poco F3. Halo guys, ini adalah kamera depan dari Realme X7 Pro. Untuk resolusinya maksimal 1080 30 fps. Tidak ada OIS, ACE juga tidak kerasa ya di sini karena footage dari kamera depannya 1080 30 fps
di viewfindernya kurang maksimal. So what do you guys think? Let me know in the comment section down below. Alright, itu saja guys review dari DW Gadget mengenai Realme X7 Pro. Apa yang ditawarkan di Realme X7 Pro itu sungguh menarik ya. Dari layarnya sudah mendukung Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, sudah mendukung stereo speaker, NFC, haptic feedbacknya mantep banget, performanya yang ngegas, baterainya yang sungguh bisa diandalkan, dan pengecasannya sangat cepat, dan yang paling penting adalah sudah mendukung 5G ready. Tetapi kalau kita melihat HP dengan status flagship killer, memang ada beberapa trade-off yang kalian dapatkan di Realme X7 Pro. Menurut saya pribadi, trade-off-nya adalah di beberapa resolusi videonya kurang stabil. Ini menurut saya untuk resolusi 1080-30 fps-nya itu lebih stabil di HP-HP Xiaomi. Lalu untuk trade-off kedua adalah untuk desainnya ya monoton gitu-gitu aja, dan trade-off yang selanjutnya ya ini tidak resmi ke Indonesia. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk beli Realme X7 Pro bekas X review ini, saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.